Saya bisa berjuang dan sampai pada titik ini karena termotivasi oleh satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwasanya manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Jadi saya termotivasi karena semua yang kita usahakan pasti kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkan semua apa yang kita usahakan. Ada sebuah ayat yang saya jadikan motivasi untuk selalu semangat dalam menghafal dan murojaah, yakni surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Wa la tayasu min rawhillah. Dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Ketika saya mengalami kesulitan, saya selalu ingat ayat tersebut. Karena rahmat Allah dalam memberikan pertolongan dan kemudahan kepada hambanya jauh lebih besar daripada kesulitan yang dialami. Jadi untuk kalian, para pejuang Al-Quran, tetap semangat dan jangan putus asa. Insya Allah, rahmat Allah akan selalu ada untuk kita semua. Setiap individu pasti memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi di balik semua itu, jelas selalu ada tantangannya. Kadang kita diselimuti dengan kecemasan, overthinking, dan lain sebagainya. Seringkali kita mencemaskan masa depan seperti takut tidak bisa membanggakan orang tua, takut tidak bisa membahagiakan orang tua. Oleh karena itu, kita mungkin harus lebih semangat lagi dan tidak boleh menyerah. Dari sini saya mengingat firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu, yang artinya dan janganlah kamu merasa cemas dan janganlah kamu bersedih. Di ayat lain Allah juga pernah berfirman yang berbunyi la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya dan janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di sini kita tidak boleh mencemaskan masa depan karena semua hal yang terjadi di bumi ini dan setiap insan pasti dijamin oleh Allah. Karena setiap insan memiliki porsinya, memiliki porsi untuk menjemput kebahagiaan dan mimpinya masing-masing. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ada ayat Al-Quran yang biasa saya jadikan motivasi untuk terus belajar Al-Quran dan terus berusaha untuk mengamalkannya, ialah dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, yang artinya bahwa dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah memberikan kemudahan berupa Al-Quran untuk dibaca, dihafal, dan dipahami untuk kemudian dikerjakan. Maka kita sebagai manusia yang ditakdirkan Allah untuk bisa menghafal Al-Quran, jangan hanya bisa menghafal, tapi berusahalah juga untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Surat Al-A'raf ayat 150. Jadi dalam ayat tersebut terdapat penggalan ayat yang artinya dan rahmatku meliputi segala hal. Jadi bagi saya, Allah telah menakdirkan saya sebagai salah satu dari para penghafal Quran, merupakan rahmat atau kasih sayang darinya. Oleh karenanya, saya wajib untuk mensyukurinya. Dengan apa? Dengan totalitas dalam berusaha, semangat deres, istiqomah deres, dan juga totalitas dalam berdoa. Benar-benar minta ridhonya Allah sehingga dimudahkan. Terima kasih. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang dapat memotivasi, menginspirasi, dan menjadi alasan untuk saya untuk bertahan dan terus berjalan di dalam sebuah perjuangan. Tapi karena kita diminta 1 atau 2 ayat,
Mungkin ini adalah salah satu ayat yang terus terngiang di kepala saya, khususnya ketika saya down atau overthinking semalaman, atau ketika gelisah, galau, dan lain sebagainya. Yaitu ayatnya ada di surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, dan dilanjutkan dengan ayat 6, inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Buat saya ini adalah salah satu kabar baik bagi kita semua untuk selalu memupuk harapan bahwa di setiap kesulitan atau perjalanan kita yang berliku itu pasti ada jalan keluarnya. Dan karena ini adalah firman dari Allah, jadi kita nggak perlu meragukan ini atau meragukan solusi ini sama sekali. Saya mempunyai motivasi ayat Al-Quran, yaitu saya mengambil surat Al-Hijr ayat 9, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang mendengarkan Al-Quran dan pasti kamilah yang menjaganya. Saya memilih ayat Al-Quran ini karena bahwasanya Allah menurunkan dan menjaga Al-Quran. Nah, salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga Al-Quran yaitu dengan menghafalnya. Dengan kita menghafal Al-Quran, kita juga dituntut untuk murojaah. Murojaah ini suatu bentuk kesetiaan kita kepada Al-Quran dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Dalam perjuangan menghafalkan Al-Quran ini, ada satu ayat yang selalu membangkitkan semangat saya, yang selalu menjadi pengingat saya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fasbir inna wa'dallahi haqq, yang artinya maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu nyata. Kita sebagai hamba Allah yang alhamdulillah ditakdirkan untuk menghafal Al-Quran dan untuk selalu menjaganya, tentu saja tidak sedikit lika-liku yang kita alami, seperti ngantuk, tidak lancar, malas, dan lain sebagainya. Maka tetap doaini Al-Quran, tetap istiqomah, tetap menerus untuk kita lancar, karena tidak semua apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu akan terjadi sekarang. Kelak kita akan menikmati segala proses kita, segala apa yang kita usahakan, segala doa yang kita langit-langitkan, karena sesungguhnya janji Allah itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, di sini ayat yang menjadi motivasi saya untuk terus berjuang dan bertahan sampai di titik ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 57 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kalian dikembalikan. Ayat tersebut menjadi motivasi saya karena kita hidup di dunia itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan amal kebaikan sebagai bekal di akhirat. Sedangkan ayat tentang kematian sendiri itu menjadi pengingat saya untuk selalu memperbaiki diri, karena kematian itu tidak menunggu kita bertobat, tapi kita menunggu kematian dengan terus bertobat. Terus kita juga tidak tahu apa yang terjadi besok dan lusa, dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Tapi yang kita harapkan, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu ayat yang berbunyi fadzakuruni adzakurukum washkuruli wa la takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat tersebut yang selalu menjadi patokan dan motivasi bagi saya agar terus semangat membersami Al-Quran. Saya teringat dari salah satu dzurriyyah Syekhuna Khalil Bangkalan, yakni Lora Ismail Khalili. Beliau dawuh bahwa seburuk-buruknya kita atau sebejat-bejatnya kita harus memiliki amalan tetap agar selalu bisa berhubungan dengan Allah.
selaras juga dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang berarti, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Maka dari itu, kita sebagai penghafal Al-Quran, tugas kita yaitu terus semangat menjaga hafalan kita. Lanyah gak lanyah, tetap deras, karena sesungguhnya batas akhir perjuangan dari penghafal Al-Quran hanyalah kematian. Kepada calon wisudawan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ebkori Jember, kami mengucapkan selamat dan sukses selalu atas pencapaian prestasinya selama ini. Mudah-mudahan wisuda tahfidz yang akan berlangsung ini menjadi titik awal perjuangan kita semua untuk terus lebih istiqomah bersama Al-Quran. Allahumma ja'alna ma'al Quran.